Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, saya dari unsur pemuda di Kabupaten Pangandaran. Menyikapi perkembangan hari ini, bagaimana Pangandaran menjadi sangat seksi akhir-akhir ini karena jadi banyak isu-isu baik nasional ataupun internasional. Salah satunya kemarin kita juga sempat dikagetkan karena tidak menduga dan sangat ironis lah, ternyata di Pangandaran bisa sampai menjadi perdagangan peredaran narkotika, bahkan jumlahnya tidak tanggung-tanggung sampai 1 ton. Itu kan fenomena yang sangat luar biasa. Kenapa sampai hal itu bisa sampai ke Pangandaran, dan parahnya itu pelakunya dari warga lokal semua. Artinya orang Pangandaran berarti sudah kalau dikatakan maju perkembangan itu kan bukan prestasi, tapi itu sangat hal yang merusak generasi bangsa. Coba bayangkan saja kalau sampai hal itu beredar semua di Pangandaran, itu kan udah benar-benar membunuh, meracuni pemuda yang ada di Pangandaran khususnya. Karena jalur pariwisata, jalur laut itu sangat riskan, dan alhamdulillah akhir-akhir ini dengan adanya banyak isu-isu yang menjadi isu nasional akhirnya, dan sudah ada Polres ya Pangandaran, sehingga lebih meminimalisir karena sebelumnya kan jauh masih Polres Ciamis, dan alhamdulillah sekarang sudah ada Polres Pangandaran, sehingga kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan lebih dibatasi dengan adanya aturan. Karena melihat perkembangan pariwisata di Pangandaran kan, selain pariwisata Pangandaran menuju tujuan wisata yang dunia gitu, banyak sisi positifnya tapi juga banyak sisi negatifnya. Artinya pemuda ataupun masyarakat Pangandaran harus benar-benar bisa membentengi diri. Salah satunya mungkin pemerintah daerah juga sudah mencanangkan program, karena kalau kita lihat ya, pembangunan di Pangandaran itu kan sangat luar biasa. Bagaimana periode pertama pemimpin Bupati kita Pak JJ Wiradinata itu lebih mengutamakan ke pembangunan fisik. Fisik itu baik jalan, gedung ataupun sarana prasarana lainnya yang berkaitan dengan pembangunan. Karena memang ketika pemekaran dari Ciamis itu masih fasilitasnya masih kurang layak gitu. Sehingga periode pertama Pak JJ Wiradinata itu lebih fokuskan kepada pembangunan fisik, dan alhamdulillah seluruh jalan di Kabupaten Pangandaran sudah bagus, sudah mempunyai infrastruktur yang luar biasa, banyak taman-taman di mana-mana, sudah penataan dan lain sebagainya, bahkan sudah ada RSUD dan lain sebagainya. Saya rasa untuk pembangunan fisik sudah hampir mencapai 100% lah, hanya tinggal penyempurnaan saja yang belum. Nah, kalau pembangunan fisik itu kan bisa terukur, artinya bisa dikonsep dan bisa tinggal dilaksanakan. Tapi di sini pembangunan karakter itu kan susah, karena yaitu tadi sebagai tujuan wisata, sehingga karakternya itu gampang dirubah. Karena banyak yang ke Pangandaran itu ada yang hanya pakai bikini, mohon maaf ya, terus ada yang semua budaya lah bisa masuk gitu, sehingga cara untuk membentengi itu kan perlu inovasi-inovasi yang luar biasa gitu. Artinya pembangunan mental sendiri itu untuk pemuda itu kan susah diukurnya. Barometernya itu apa yang menjadi dasar, apakah supaya si pemuda itu tidak terbawa arus globalisasi gitu. Karena yaitu tadi bentengnya itu pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah mencanangkan sebetulnya melalui ajengan masuk sekolah. Program AMS itu ya sangat luar biasa lah, maghrib mengaji gitu. Itu artinya jadi si pemuda itu lebih pendidikannya lebih ke moral gitu. Jadi untuk membentenginya lewat itu juga sebetulnya sudah luar biasa. Cuman karena seiring berjalannya waktu terhambat, akhirnya programnya tidak jalan, dan ya mungkin karena keadaannya kemarin ada pandemi COVID-19 sehingga balik lagi ke pembiayaan anggaran. Artinya dengan adanya COVID-19 itu kondisi keuangan di pemerintah daerah sangat
terganggu lah, tidak hanya di Pangandaran, mungkin nasional bahkan global. Saya rasa seluruh dunia itu merasakan dampaknya, dan kepada ekonomi masyarakat itu sangat berdampak sekali. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar dan lain sebagainya, karena memang ya itu tadilah dampaknya sangat luar biasa memang. Jadi selain mental juga karena kondisi ekonominya tidak stabil, sehingga masyarakat banyak yang melakukan tindakan kejahatan ataupun melakukan segala cara lah untuk kelangsungan hidup itu sendiri, karena memang ya hidup tetap harus berjalan sedangkan ekonomi sedang tidak stabil kan. Itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi untuk ayah-ayah ya, untuk yang punya tanggung jawab baik ke keluarga ataupun anak-anaknya gitu. Nah, tapi yang disayangkan di sini banyak masyarakat yang bukan tidak mengetahui atau memang belum mengetahui, karena memang sosialisasinya kurang. Karena posisi keuangan itu kan sedang tidak stabil, begitupun di posisi keuangan di pemerintah itu sendiri, karena memang pemasukan pemerintah dari mana lagi, kan tidak ada gitu, tiba-tiba uang pemerintah datang begitu saja kan tidak gitu. Jadi uang pemerintah itu ada beberapa sumber, ada yang dari DAK, dari pusat, ada bantuan provinsi, dan ada dari APBD. Sedangkan untuk yang anggaran itu kan APBD. APBD itu dari mana sumbernya? Sumbernya yaitu dari pendapatan pajak dan lain sebagainya, ada bagi hasil dan retribusi dan lain sebagainya gitu. Tapi kan di sini karena memang pariwisata sempat terhenti, tidak ada pemasukan, pajak-pajak hotel tidak ada, terus tiket juga tidak ada, retribusi parkir dan lain sebagainya tidak ada, sehingga uang kas daerah pun ikut terkuras, artinya kosong lah, tidak ada, sehingga beberapa program tidak berjalan. Itu kan masyarakat apakah sudah tahu sampai ke situ atau belum? Yang kalau memang belum, penyampaiannya belum sampai ke situ, ya yang hanya tahu gitu kan hanya permasalahan kenapa setelah kampanye kemarin gitu kan, euforia bagaimana janji-janji Pak JJ gitu ketika kampanye kemarin tahun 2020 itu kan janjinya ada banyak lah, belum bisa terrealisasi. Itu bukan tidak terrealisasi, tapi belum, karena ya itu terkendalanya terkait pembiayaan gitu. Sebetulnya untuk Pangandaran yang baru mekar sekitar 8 tahun ya, kalau dengan hasil segini ya sudah sangat luar biasa gitu. Artinya Pak JJ itu benar-benar yang inovatif lah, jadi bisa dikatakan pemimpin yang sudah visioner gitu. Karena bagaimanapun Pangandaran tetap menjadi daerah otonomi terbaik se-Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan ya, ataupun kita semua harus memahami dengan keadaan hari ini, jangan sampai gitu masyarakat hanya bisa menghakimi, artinya menuntut janji, menuntut hasil kampanye kemarin supaya direalisasi. Itu semua akan direalisasikan, hanya kita sabar saja dulu, tunggu dulu semuanya menjadi normal. Terus masalah ekonomi semuanya juga sama merasakan dampaknya, hanya bagaimana kita berinovasi, sejauh mana kita bisa memanfaatkan peluang. Karena kan kita lihat hari ini semua serba susah, tidak ada orang yang tidak susah, hanya bagaimana mindset kita keluar dari krisis itu sendiri. Karena banyak sekali peluang sebetulnya. Kita lihat contoh ya, dulu saja ketika air mineral, bagaimana sih orang dulu ketika pencipta air mineral itu dikatakan gila. Artinya apa? Air mineral kok diperjualbelikan gitu. Siapa yang mau beli? Buat apa sih air mineral? Pada akhirnya hari ini coba kita lihat di mana-mana, ternyata air kemasan itu menjadi peluang bisnis yang sangat luar biasa gitu kan. Dan semua orang ketergantungan pada akhirnya air mineral itu sendiri, karena yaitu seiring perkembangan zaman orang harus mengikuti. Harapan saya ke depan untuk Pangandaran lebih meningkatkan lagi kepada pembangunan SDM, artinya kepemudaan di Pangandaran harus benar-benar menjadi perhatian, apalagi dengan potensi wisata yang ada di Pangandaran itu harus globalisasi tidak bisa terbendung, semua orang bisa masuk ke Pangandaran, mental si pemuda itu harus benar-benar dibentengi dan harus benar-benar mempunyai karakter itu sendiri. Nah, itu mungkin PR untuk pemerintah Kabupaten Pangandaran, bagaimana supaya si pemuda itu ya pemuda Pangandaran, sekalipun orang Arab, orang dari mana-mana datang ke Pangandaran ya tetap orang Pangandaran gitu. Jadi
bagaimanapun perkembangan global dia mempunyai ciri khas tersendiri. Kita bisa ambil contoh seperti di Bali lah, karena memang Bali budayanya cukup kuat sehingga orang-orang Bali susah terpengaruh. Nah, apakah kita tidak bisa? Karena memang susahnya itu di Pangandaran ada dua apa ya, ada Sunda, ada Jawa gitu. Jadi kadang berbaur lah. Ya kita tinggal sebisa-bisa lah, hanya jangan sampai kita hanya terbawa jeleknya saja, kita adopsi gayanya seperti mereka, sedangkan SDM kita kan belum mampu ya. Mudah-mudahan ke depan gitu ya, itu menjadi perhatian serius dan kita kelola bersama potensi pemuda yang ada di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan pemuda Pangandaran menjadi pemuda yang maju, pemuda yang kreatif, inovatif, dan bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Pangandaran. Demikian harapan saya dan gambaran sedikit terkait dunia hari ini khususnya di Pangandaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya akan mereview proyek komersial perumahan yang kami punya, yaitu masih di daerah Dusun Wonoharjo. Perumahan ini namanya Perumahan Citra Asih Pangandaran. Mari kita review.